Alhamdulillah ini saya kedatangan Mas Effendi Mardianto sama Mas Adi dari Mas Adi ya, dari Berbagi Tak Pernah Rugi atau BTPR Malang. Pertama tentu terima kasih atas kehadiran dan dukungan untuk kegiatan sosial yang ada di Desa Sukodono. Mudah-mudahan barokah Mas. Kebetulan tadi baru menyampaikan donasi. Yang kedua untuk Masjid Miftahul Huda yang terdampak bencana gempa di Desa Sukodono. Nah, ngomong-ngomong dengan Mas Pendi sama Mas Adi, ada banyak yang ingin tahu sebenarnya sejarah dari BTPR yang fenomenal. Gimana? Tidak ada fenomenalnya, tidak ada tujuan sebenarnya untuk kita sosial. Jadi basicnya kita hanya kegiatan independen dulu. Jadi tahun berapa? 2009. Iya, sekitar 10-11 tahun yang lalu. Jadi kita kerja di toko, ngumpulin sedekah secara independen. 5 orang. Kita kegiatan ke panti asuhan itu 3 bulan sekali, karena sedekahnya terkumpul baru 300.000 dari 5 orang. Dan itu semuanya, mohon maaf, karyawan toko, SPG, SPG kayak gitu, SPG. Jadi basicnya memang SPG itu yang bukan yang bos gitu kan? No. Jadi orang-orang yang berpikir 2,5% penghasilan itu adalah kewajiban dari sana. Kalau dulu paling 25.000 ya, karena UMR-nya sangat rendah dulu. Jadi 300.000 3 bulan sekali kita ke panti asuhan. Itu pun satu panti, karena basicnya kita tidak berpikir untuk tujuan komunitas gitu. Baru di tahun ke 2016 itu berarti tahun keberapa itu? 16 iya, sekitar 2015an. Jadi kita kan jadi tahun kelima. Ini Mas Adi juga mulai awal? Mas Adi enggak, 16 baru setelah 1 tahun berjalan. Jadi foundernya, pendirinya Mas Pendi ya? Iya. Founder gitu. Tidak ada tujuan untuk sebuah komunitas. Jadi kita kayak posting di sosial media, di Facebook pribadi. Setelah kunjungan ke panti asuhan, yang dulu Facebooknya untuk posting hal-hal yang pribadi, jatuhnya memang ke sosial aja. Oke. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, jadi berkembang sampai dengan berapa tahun berarti ini? Sekarang kalau untuk nama komunitas sudah Ketujuh ya? Iya. Ini ketujuh. Oke. Sekarang orang-orang yang berdonasi melalui BTPR itu sampai berapa orang? Kalau untuk orang donaturnya mungkin ratusan gitu. Karena dari tiap tahun itu alhamdulillah meningkat. Jadi kalau Donaturnya? Iya. Karena trust, karena kepercayaan. Insya Allah iya. Karena kami memang basicnya selalu floor apa yang kami lakukan, terus apa yang masuk, sedekah keluar itu selalu terbuka banget. Dan 0% dari 100% pure sedekah tanpa operasional apapun. Operasionalnya dari pribadi masing-masing. Kalau kita misalnya bedah rumah, perlu makan untuk kerja bakti ya 5.000-an mungkin patungan gitu. Alhamdulillah, bagus. Yang berikutnya, kalau per hari ini rata-rata per bulan donasinya, sedekahnya masuk berapa? Kalau untuk dari donasi value-nya di angka 25 juta per bulan. Dan alhamdulillah kalau saya lihat memang tiap tahun itu ada peningkatan di nilai 5 juta. Tahun kemarin 20 juta, tahun sebelumnya 15 gitu. Enggak ada tujuan untuk pengen meningkat di angka itu, cuma kok alhamdulillah gitu. Jadi dan rata-rata masih di kalangan karyawan ya? Di kalangan karyawan. Dan sekarang opennya itu malah orang-orang yang big boss kayak gitu mulai masuk gitu. Ya. Jadi nominalnya yang kadang kita sendiri takut gitu sampai nerimanya.
nilainya banyak banget gitu kan, bukan berarti yang mengecilkan orang yang sedekah dengan nilainya kecil, karena memang dari kemampuan masing-masing mata. Cuman semakin meningkatnya penghasilan seseorang, nilai untuk sedekahnya itu semakin besar dan mudah banget tanpa berpikir. Terus saya dengar istilah program, istilah produk ya, kegiatan. Ini yang menarik. Apa saja sebenarnya kegiatan yang dilakukan di PTBR? Kita programnya itu basicnya untuk ke panti asuhan, itu wajib. Panti asuhan. Saya dengar di panti itu pun masih ada macam-macam kegiatan. Iya, jadi banyak kegiatan. Jadi kita lebih nggak fokus untuk kunjungan ke panti asuhan saja langsung lepas. Kita tidak hanya memberi, tapi kita juga mengedukasi. Jadi untuk ada handicraft kayak gitu. Melatih juga ya. Jadi ada berarti mitra-mitra kerja yang diajak untuk melatih. Jadi teman-teman yang basicnya sesuai kemampuan masing-masing. Kalau misalnya guru TK yang mereka punya kemampuan untuk handicraft, oke. Ada yang perawat yang bisa ngecek kesehatannya adik-adik, oke, monggo gitu. Jadi kita buat program dengan keahlian masing-masing, tidak hanya by nominal. Kalau yang istilah gathering itu gimana? Ini gathering, kita ngajak mereka ke alun-alun, jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan, terus rekreasi kecil, beli sepatu, kebutuhan sekolah, ngajak mereka belanja, ke toko gitu ya. Sama makan di restoran yang mereka basicnya jarang banget. Yang kedua, ada satu hal yang saya tertarik juga bahwa yang dilakukan oleh teman-teman BDPR itu asesmen istilahnya ya. Datang dulu, pendataan dulu, melihat kebutuhannya apa, baru kemudian di minggu depannya begitu ya, membantu lebih besar. Itu gimana? Kita sistem membagi tugas sih, survei ya. Survei. Kita survei. Jadi teman-teman yang kita open ya untuk menerima informasi dari manapun, tapi tidak menjanjikan sesuatu. Kita harus ngecek dulu apakah memang layak dibantu, terus apa yang kita bisa bantu total. Walaupun nggak banyak, tapi kita main gerak cepat. Dan katanya setiap datang awal itu sudah ada bawa bantuan walaupun jumlahnya kecil. Iya. Karena kita jangan sampai mengecewakan seseorang. Terus memberi pun jangan sampai menyakiti. Alhamdulillah. Jangan mengecewakan dan memberi jangan menyakiti. Terus di luar panti? Banyak kita untuk kedua apa kita ada rumah, tebar sembako, cek kesehatan gratis, kita masal juga, terus bantuan untuk musola sama masjid. Pembangunan sekarang yang lagi gencar kita kemanapun karena basicnya insya Allah kan pahalanya mengalir. Oke, satu lagi yang saya tertarik, ada istilah tebar sembako dan bagi sembako. Apa itu? Kalau untuk kita tebar sembako lebih ke door to door ke rumah-rumah. Terus setelah itu kita ada cek kesehatan gratis juga. Kita lebih ke melayani, lebih datang langsung. Kita jangan ada datanya tidak sebelumnya. Pakai data. Kalau data kita ini komunikasi ke orang di desa tersebut. Channel lah. Kita setiap desa kita upayakan orang-orang yang serp sama kita klik. Kita nggak hanya yang main misalnya ke pemerintah desa atau apa gitu, tapi ke orang-orang yang klik sama kita, mereka punya chemistry, sama-sama berbuat sosial gitu kan. Insya Allah ya, karena chemistry itu kalau misalnya kita lihat feel-nya ada kok. Kalau kita kurang serap, ya nggak apa-apa kita mundur. Oke, mungkin sementara itu. Jadi banyak hal yang menarik dari teman-teman PTBR. Tidak nunggu kaya untuk berbuat sosial, tetapi nunggu butuh niat, keikhlasan. Semampunya kita, sedekah itu tidak berupa materi aja. Kita punya tenaga, waktu itu masya Allah. Dan saya dengar Mas Fendi dan teman-teman ini hari mainnya, hari liburnya itu adalah berkegiatan sosial. Iya. Gimana? Hampir setiap hari libur tanggal merah itu dibuat untuk bersosial. Kalau nggak sosial malah bingung. Jalan kafe. Kayak gini. Kalau ada waktu luang kita hari libur kita mau kemana ya? Kemananya itu bukan untuk main, cari tapi target. cari target. Kadang kita
random aja, jadi di jalan-jalan nanti ketemu Bamba atau siapa gitu ya. Gitu ya. Iya. Terus sama cari informasi di daerah sini ada yang butuh dibantu apa enggak. Oke, terima kasih pada Mas Pendi dan Mas Adi dari berbagi tak pernah rugi Malang. Satu motivasi besar untuk kita semuanya. Masih banyak orang-orang baik ternyata yang mau peduli sama orang lain. Mudah-mudahan ini menjadi satu motivasi bagi seluruh pihak untuk terus membangun solidaritasnya pada kehidupan masyarakat, lebih-lebih dalam situasi yang serba sulit hari ini karena pandemi. Mudah-mudahan BPPR tetap berjalan lancar. Amin. Dan semua yang terlibat, para donaturnya, para yang ngurusi ini mudah-mudahan kehidupannya selalu berkah. Amin. Terima kasih.